pembahasan mata kuliah kali ini. Pertemuan yang ketiga adalah internet footprinting ya, mengenai keamanan jaringan komputer. Apa itu internet footprinting? Mungkin bisa kita segera mulai ya. Untuk yang lain silakan segera bergabung untuk perkuliahan hari ini. Kita perlu tahu dulu untuk pengertian dari footprinting itu apa ya. Raperia di Septi menjelaskan footprinting atau intelijen awal hacking merupakan sebuah teknik paling awal yang harus dilakukan oleh seorang hacker sebelum melakukan serangan. Nah, di mana footprinting merupakan proses pengumpulan data yang tentang sistem tertentu. Biasanya footprinting digunakan dengan tujuan menemukan cara untuk menyusup ke sebuah web atau sistem. Nah, dengan cara memperoleh profil atau postur keamanan yang lengkap tentang sebuah sistem yang akan menjadi sasaran. Jadi ternyata seperti itu untuk tindakan seorang hacker atau pihak yang tidak berwenang ya, bisa menghack jaringan yang sistem yang sedang kita pakai misalnya. Nah, itu caranya seperti itu. Proses pengumpulan data dulu sistem tertentu ya. Nah, digunakan untuk menemukan cara menyusup ke sebuah web atau sistem. Caranya seperti apa untuk menyusup ke sistem web tersebut misalnya? Dengan cara apa? Memperoleh profil atau postur keamanan yang lengkap tentang sebuah sistem yang akan menjadi. Jadi mereka lebih ke profil dan keamanannya. Setelah itu nanti bisa masuk atau bisa masuk akses ke web yang akan diserang tersebut. Untuk arus modulnya ada modul flow ya. Nah, yang pertama ada footprinting concept, footprinting thread, footprinting metodologi, kemudian ada footprinting tools, ada footprinting countermeasure, kemudian ada footprinting pen testing ya. Jadi untuk footprinting sendiri mempunyai arus modul ya. Modulnya juga mereka juga ada untuk arusnya. Tidak sembarangan modul flow menurut yang di sini ya. Yang pertama ada konsep. Footprinting konsep di sini ya. Kita konsepkan bukan kita ya. Misalkan dikonsepkan terlebih dahulu bentuk serangannya seperti apa nanti yang akan digunakan misalkan ya. Jadi harus dikonsepkan. Sebentar. Bentar ya, lemot sekali nih jaringannya. Kemudian ada yang kedua, arus modul yang kedua ini ada thread ya. Untuk sebentar, sinyalnya tidak baik.
Oke, sinyalnya kurang bagus. Ini untuk yang ketiga ada footprinting metodologi ya. Metodenya seperti apa. Kemudian untuk ada footprinting tools untuk peralatan, footprinting countermeasure ya, untuk tekanannya, untuk modulnya. Kemudian ada pentesting ya, untuk ngetes ya. Nah, ini footprinting konsep itu apa, penjelasannya lebih dalam silahkan ya untuk sebagai PR kalian untuk mengembangkan materi yang dari saya. Nah, kebetulan materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa diunduh, nanti bisa dikembangkan ya. Pengertian dari footprinting treat itu apa misalkan untuk pembahasan lebih jauhnya ya. Jadi silahkan nanti kalian berinovasi sendiri. Nah, saya hanya menyampaikan poinnya saja, nanti kalian cari penjelasan lebih lanjut ya. Jadi ada untuk arus modul sendiri itu ada 6 di sini ya. Ada footprinting concept, treat, methodology, tools, countermeasures, kemudian ada pentesting seperti itu. Nah, macam-macam metode footprinting di sini juga ditampilkan ya. Metodologi dari footprinting ini yang pertama ada sumber informasi dari seorang. Ada seorang misalkan, kemudian internet footprinting dari kompetitif intelligence, kecerdasan kompetitif, baru diteruskan ke what is footprinting, menemukan registran website di mana di hosting alamat telepon dan lain sebagainya. Ini memperoleh informasinya dari itu ya. Nah, ini macam-macam metode ya, metode dari footprinting tersebut untuk sebuah penyerangan misalkan itu ada 9 di sini ya. Macamnya. Kemudian ada DNS footprinting juga bisa dilacak misalkan ada network jaringan dari footprinting itu sendiri, ada website untuk footprinting, email footprinting, kemudian ada Google hacking. Nah, ini adalah macam-macam ya metode untuk footprinting itu seperti apa. Dan untuk internet footprinting beberapa cara yang bisa dilakukan adalah menemukan URL ya suatu perusahaan terkait di mesin mencari Google atau Bing ya. Jadi menggunakan finding command URL di sini mencarinya seperti apa URL-nya ya. Jadi URL-nya itu dengan cara seperti itu ya, internet footprinting tersebut ya. Untuk mencari URL internal ada locate internal URL ya. Di sini bisa dipahami, nanti kalau kurang jelas diperbesar ya. Masih kurang jelas ya. URL internal memberikan wawasan departemennya berbeda di unit bisnis dalam organisasi. Mungkin akan menemukan URL perusahaan internal dan metode trial dan error. Untuk alat untuk mencari URL, nah ini adalah yang ketiga ya, mencari URL di internal seperti itu. Kemudian untuk situs publik dan dibatasi menggunakan situs publik pribadi dan publik perusahaannya. Public and register website di sini ada. Cari informasi perusahaan seperti ini. Informasi kemudian cari. Nah, untuk tekniknya untuk masuk itu seperti apa ya? Seperti halnya tadi metode untuk footprintingnya. Nah, alat untuk mencari data perusahaan di sini ada web data extractor, ada Spiderfoot, kemudian ada RobTech ya. Silahkan kalian coba cari mungkin penjelasan lebih lanjutnya mengenai web data misalkan ya. Ekstraktor itu apa? Ini sebagai bahan ya, semacam PR untuk mengembangkan materi yang dari saya dilengkapi ya.
Untuk web data extractor ini mengekstrak data kontak perusahaan yang ditargetkan ya. Kemudian ada Spiderfoot, ini adalah alat footprinting domain yang akan mengikis situs itu untuk mengumpulkannya. Nah, ini fungsinya berbeda-beda dari tool masing-masing tool ya. Ada Robtech, utilitas merangkak internet dengan menggunakan user agent untuk mendapatkan judul dan informasi meta. Nah, untuk footprinting melalui mesin pencari itu misalkan di Google ya, ada SK, kemudian ada Yahoo, ada Bing. Informasi tentang target yang membantu dalam melakukan rekayasa sosial dan jenis serangan sistem yang canggih. Case mesin pencari dapat memberikan informasi sensitif yang telah dihapus, jadi cache-nya ya juga bisa menggunakan cache. Mungkin bagi yang menggunakan jaringan dan menggunakan data-data penting di dalam website ataupun suatu database misalkan, itu perlu ya secara berkala, bahkan mungkin satu hari sekali atau berapa kali itu ada pembersihan cache ya. Jadi nanti tidak ada jejak ataupun apa namanya agar tidak ini ya mudah dilacak oleh mesin tadi ya. Yang di sini ada untuk mencari perusahaan misalnya. Nah, di situ kalau case sudah kita hapus nanti mungkin tidak akan dengan mudahnya ketemu ya. Nah, untuk mengumpulkan informasi di sini ini banyak berbagai macam cara ya. Nah, bisa menggunakan Google Ads sebagai alat untuk mencari lokasi ya, misalkan informasi lokasi. Misalkan target menggunakan perusahaan mau menyerang sebuah perusahaan A. Nah, di situ bisa kita si penyerang tersebut, misalkan si hacker itu mempelajarinya bagaimana sih untuk mengumpulkan informasi pertama, lokasi. Nah, lokasi menggunakan apa? Google Earth. Nah, nanti setelah ketemu barulah ke yang selanjutnya. Nah, gambar setelah dari tempat tinggalnya seperti ini. Kemudian mencari orang seperti ini ya. Mencari menggunakan PIPL. Jadi mengumpulkan terlebih dahulu untuk informasi-informasi ya. Tadi sudah saya singgung di depan. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi. Itu paling penting ya, data ya, semacam data. Mengenai perusahaan target misalnya. Nah, di situ adalah berbagai macam cara ya tadi untuk layanan online-nya, kemudian di jejaring sosialnya apakah mereka aktif untuk perusahaan tersebut. Nah, itu seperti itu tidak dengan mudahnya langsung merusak ataupun menghack ya. Ternyata ada prosesnya juga. Dari jasa keuangan juga, kemudian situs pekerjaannya, kemudian ada target monitoring menggunakan peringatan. Google Alert adalah layanan monitor konten yang secara otomatis notifies pengguna ketika konten baru yang dipilih oleh pengguna dan disimpan oleh Google Alert layanan. Jadi secara otomatis mereka menyimpan ya kalau menggunakan Google Alert tadi ya. Google Alert ini bantuan dalam membantu kita memantau berita, mengembangkan dan menjaga perkembangan pesaing. Nah, ternyata tool tersebut gunanya seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk mengenai hari ini ya. Mengenai internet footprinting, nanti bisa kalian kembangkan, pelajari lebih jauh mengenai internet footprinting tersebut ya. Jadi sebagai bahan PR saja untuk pengertian dan lain sebagainya, untuk segera dilengkapi ya, dikembangkan dengan inovasi kalian masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.